adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dan semua keluarga adik-adik dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan selalu ya. Nah, sebelum kakak cerita pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dengan mama dan papa juga untuk bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku.
kita mulai cerita pada hari Minggu ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Gedi. Hai adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari Minggu ini yang dibawakan oleh Kakak Bella, yuk kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari kami istirahat semalam hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar pagi ini. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, tidak ngobrol dan fokus terhadap cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Bella. Sertai kami Tuhan supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Kakak Bella Tuhan, biarlah Kakak Bella bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai cerita minggu ini, adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, dengerin Kakak Bella ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada cerita minggu ini, kakak akan bercerita sedikit mengenai dosa. Nah, siapa sih dari adik-adik di sini yang setiap harinya melakukan dosa? Entah itu kepada orang tua, entah itu kepada teman, entah itu kepada saudara-saudaranya adik-adik, atau mungkin ke opung adik-adik juga, atau mungkin ke mbaknya adik-adik juga yang di rumah. Nah, kalau misalnya dosa itu seperti apa aja sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau dosa itu bisa saja seperti berbohong adik-adik. Adik-adik ada yang suka berbohong nggak di sini? Nah, berbohong itu adalah perbuatan dosa yang tidak boleh kita lakukan. Selain berdosa itu apa lagi ya? Seperti misalnya adik-adik disuruh nih sama mama untuk melakukan sesuatu pekerjaan di rumah. Misalnya mama menyuruh adik-adik untuk ke dapur mengambilkan piring. Lalu adik marah-marah ke mama. Gak mau mah, aku gak mau ngambil, aku kan capek, aku masih mau duduk. Atau adik-adik lagi main game. Gak mah, aku kan lagi main game, jangan suruh-suruh aku dong. Nah, dari adik-adik melawan mama aja itu udah dosa adik-adik. Tapi ada gak sih dari adik-adik yang di sini berbuat dosa lalu langsung meminta maaf? Nah, kalau misalnya adik-adik berbuat dosa, adik-adik harus langsung meminta maaf. Jangan seperti di video ini ya adik-adik, kita tonton dulu ya video. Bisa kita ambil adik-adik, dari video tadi kita bisa lihat anak yang bernama Caca itu tidak sengaja menabrak temannya saat lagi lari-lari di sekolah adik-adik. Tapi sayangnya Caca tidak langsung meminta maaf kepada temannya ini. Dia malah sembunyi dan teman-temannya yang lain yang malah menolong temannya yang kesakitan itu. Tapi Caca ini merasa bersalah sekali. Sepanjang di kelas dia melamun, dia tidak fokus saat gurunya menjelaskan. Akhirnya saat gurunya bertanya, dia baru mengaku kalau misalnya dia habis menabrak temannya dan dia khawatir temannya itu akan seperti apa. Baru deh dia minta maaf. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa lihat saat adik-adik mengakui kesalahan adik-adik,
semuanya akan lebih baik. Contohnya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbohong kepada mama, berbohong kepada teman, berbohong kepada guru adik-adik, pasti kan adik-adik rasanya, aduh, rasanya gak enak banget ya aku bohong seperti ini. Yang haruslah kita lakukan itu apa sih adik-adik? Yang harus kita lakukan adalah kita meminta maaf adik-adik, meminta maaf kepada mama kalau suka berbohong, meminta maaf kepada teman kalau misalnya adik-adik suka usil ke temannya, ngegangguin temannya. Karena kalau misalnya adik-adik tidak mengakui kesalahan adik-adik, kira-kira Tuhan sedih gak sih adik-adik? Pasti Tuhan sedih banget. Kalau misalnya mama sama papa tahu adik-adik berbohong saja, mama dan papa pasti sudah sedih sekali hatinya. Adik-adik bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan tahu adik-adik melakukan kesalahan, tapi adik-adik tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Anak-anak Tuhan yang baik tidak boleh berkelakuan seperti itu ya. Contohnya, kita harus menjadi lebih baik lagi. Contohnya saat adik-adik menumpahkan air di lantai, adik-adik jangan menyalahkan kepada misalnya kepada kakak atau adiknya. Enggak, itu bukan aku mah, itu contohnya itu adik tadi yang numpahin. Nah, tidak boleh seperti itu adik-adik. Adik-adik harus langsung mengaku kepada orang tua atau orang yang di rumah dan membantu untuk mengepel hal tersebut. Jadi, poin-poin yang kita ambil pada hari Minggu ini kira-kira apa saja ya? Nah, kira-kira apa ya poin-poin yang dapat kita ambil dari cerita dan video yang sudah kakak jelasin tadi? Yang pertama adalah adik-adik harus berani untuk mengakui kesalahan adik-adik yang telah adik-adik lakukan. Jangan seperti contoh Caca tadi ya. Caca kan tidak mau mengakui kesalahannya. Dia malah mengumpet dan juga membiarkan teman-teman yang lain, membuat teman-temannya membantu orang yang ditabrak itu adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berani mengakui kesalahan sekecil apapun itu. Saat kita berbuat salah maupun kita berbohong, kita harus langsung mengaku kepada orang yang kita bohongi atau kepada orang yang kita buat salah tersebut. Yang kedua adalah adik-adik harus berani untuk meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Kan banyak nih adik-adik yang bilang, maaf ya ma, aku tidak mau bohong lagi. Tapi besokannya malah bohong lagi. Nggak boleh ya seperti itu. Nah, kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh mengulanginya kembali adik-adik. Karena kalau kita ulangi kembali, ya sama saja bohong. Adik-adik harus berubah untuk tidak melakukan kesalahan tersebut kembali. Demikian cerita kita minggu ini adik-adik. Semoga dari cerita yang tadi kakak berikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan adik-adik dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita menutup ibadah pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi dengan menyanyikan Betapa Kita Tidak Bersyukur.
sebelum kita menutup ibadah pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kakak Bella ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu kemarin. Tuhan Yesus, berkatilah kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang turut akan perintah-Mu dan dapat mengakui kesalahan kami saat kami melakukan kesalahan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat meminta maaf saat kami melakukan kesalahan. Tuhan Yesus, berikanlah kami semua kesehatan ya Tuhan dan dijauhkan dari penyakit COVID yang saat ini sedang beredar di mana-mana. Tuhan Yesus yang berkati ya Tuhan, agar semua orang dan semua keluarga kami dapat dilindungi dari penyakit COVID. Dan sekiranya orang-orang yang sedang menderita penyakit COVID tersebut dapat sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga semua dokter dan perawat yang sedang berjuang untuk mereka semua yang sedang mendapat penyakit COVID. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan Kelas Ruth pada minggu ini. Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.